Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang atas segala kasih, anugerah dan kemurahan-Nya pagi hari ini boleh mempertemukan kita kembali dalam program acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga, hasil kerjasama Radio Betani 107,7 FM Salatiga bersama dengan Kementerian Agama Kota Salatiga, penyelenggara agama Kristen Kota Salatiga. Saya Pendeta Septisio Damayana, penyuluh agama Kristen Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini boleh menyapa kembali mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan acara ini, yaitu renungan firman Tuhan bersama Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga, kita memulainya di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Minggu 3 September 2023, Engkau memberikan lagi waktu dan kesempatan kepada kami, umat-umat tebusan Allah yang ada di Kota Salatiga dan sekitarnya, umat-umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan yang ada di Salatiga dan sekitarnya, untuk kami melipatkan lutut kami bersaat teduh menikmati hadirat Tuhan melalui program acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, jalannya penyiaran suara firman Tuhan ini, dari awal pertengahan sampai pada selesainya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau Allah, Engkau Roh Allah yang memimpin acara ini sepenuhnya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, izinkanlah saya, Pendeta Septisio Damayana, Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, kembali mengucapkan terima kasih kepada Radio Betani 107,7 FM dan juga Kementerian Agama Kota Salatiga yang memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bersama-sama melayani umat mempelai-mempelai Kristus yang ada di Kota Salatiga dan sekitarnya dalam program acara Suara Penyuluh Agama Kristen pagi hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan memakai Radio Betani beserta Kementerian Agama Kota Salatiga, penyelenggara Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Haleluya. Pagi hari ini adapun renungan firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara, saya ambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17. Maksud saya 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Demikianlah nats firman Tuhan, saya bacakan untuk seluruh pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Allah dan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saya bacakan satu kali lagi untuk kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak dengan baik. Yang sedang membawa Alkitab silakan buka Alkitabnya. Yang sedang memegang Android silakan buka Androidnya. Dan ketika Bapak Ibu belum memegang Alkitab atau Android, Bapak Ibu bisa mendengar dengan seksama. 2 Samuel pasal yang ke-7
ayatnya yang ke-18, demikian suara firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Mengenal Diri Sendiri. Seperti tema besar Gereja Betani Indonesia yang ada di kota Salatiga, memasuki bulan September ini, judul firman Tuhan, renungan firman Tuhan pertama sekali membahas tentang mengenal diri sendiri. Bukankah kita sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya aku ini? Bagaimana keberadaanku sesungguhnya hari ini? Bahkan ada satu pujian yang berkata, "Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu." Pemazmur Daud dalam 2 Samuel 7 ayat ke-18 juga berkata, "Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Allah? Siapakah aku ini Raja? Siapakah aku ini Tuhan Yesus Kristus?" Dia mempertanyakan tentang siapa identitas dirinya yang sebenarnya. Bapak Ibu, barangkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu mempelai Kristus telah banyak kali mendengar firman Tuhan tentang mengenal jati diri, mengenal identitas diri. Tapi izinkanlah Roh Allah melalui Roh Kristus Yesus kembali mengingatkan, kembali membangkitkan iman percaya kita tentang siapa identitas diri kita yang sebenarnya hari-hari ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur Daud dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-18 ini, di pasal-pasal sebelumnya, bahkan dari surat 1 Samuel sampai dengan 2 Samuel 7 ayat ke-18 ini banyak cerita Alkisah tentang kisah hidup Raja Daud. Bapak Ibu tahu, Raja Daud memiliki pengalaman spiritual yang begitu luar biasa bersama dengan Allah. Memiliki pengalaman strategi perang yang luar biasa karena dia raja yang sungguh luar biasa. Memiliki pengalaman hidup berkeluarga yang luar biasa. Memiliki pengalaman kehidupan yang lainnya yang luar biasa. Sampai firman Tuhan katakan di pasalnya yang ke-7, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Mengapa Allah memberikan kembali janjinya? Mengapa Allah menyatakan kembali bagaimana perjanjian Tuhan terhadap Daud dan keluarganya? Dan ketika perjanjian ini disampaikan oleh Tuhan, Daud justru berkata, "Tuhan, siapa aku ini? Allahku, siapa aku ini? Sehingga Engkau memakai aku sedemikian rupa." Bapak Ibu, ketika Raja Daud memperkatakan pertanyaan ini di hadapan Tuhan, dia bukan orang biasa. Dia bukan orang yang gagal. Dia bukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia bukan orang yang tidak pernah bermasalah. Dia bukan orang yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Banyak peristiwa yang telah membuat dia sampai ke suatu pernyataan dan pertanyaan di hadapan Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan dirasakan. Kemenangan, harta benda, kebahagiaan luar biasa dia rasakan. Tapi dia kembali bertanya kepada Tuhan, "Siapa aku ini Tuhan?" Di pasal yang ke-8 dalam 2 Samuel ini dicatatkan firman Tuhan, di situ dicatat kemenangan Daud.
dan pegawai-pegawai Daud, harta benda yang dimiliki oleh Raja Daud. Satu hal yang saya mau bagikan kepada kita pagi hari ini melalui firman Tuhan. Seberapapun Tuhan mengangkat kehidupan kita, seberapapun Tuhan telah menaikkan derajat kehidupan kita, dengan segala yang kita miliki hari-hari ini, teruslah engkau berkata, Tuhan, siapakah aku ini sehingga engkau membuat aku sedemikian ini. Kenal identitas diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu pernah melihat burung gereja? Kalau kami Sumatera bilangnya sih burung gereja. Di sini mungkin ada yang mengatakan burung pipit, tapi lebih familiarnya burung gereja. Dari semenjak saya kecil, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan, dalam penglihatan saya, burung pipit atau burung gereja itu yaitu dianya bertempat tinggalnya, berteduhnya atau beristirahatnya itu selalu di aliran-aliran kabel listrik. Ya, kebetulan saja mungkin ketika orang melihat pertama sekali, mereka lebih banyak berada di kabel-kabel listrik yang ada di dekat gereja. Waktu saya kecil saya memperhatikan hal tersebut. Saya remaja, saya memperhatikan hal tersebut. Saya pelayanan pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Saya pernah di Bandar Jaya, Lampung. Saya pernah di Metro, saya pernah di Rembang. Saya pernah di kota Jakarta. Saya pernah di tempat-tempat yang lainnya. Dan memang kebanyakan saya perhatikan burung-burung pipit tersebut, burung gereja tersebut bertengger di kabel-kabel listrik tersebut. Kalau kita saksikan seringnya sih sore hari. Dan Bapak Ibu tahu sampai hari ini pun di kota Salatiga saya perhatikan burung-burung tersebut selalu menaruh bertengger di kabel-kabel listrik tersebut. Dan tidak hanya itu di dekat gereja, tapi di tempat manapun ketika mereka bergerombol mereka bertengger di sana. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita, konsep diri kita, siapakah kita, mengenal diri kita sendiri. Kita yang pertama adalah makhluk ciptaan Allah yang paling spesial. Apa hubungannya tadi dengan burung gereja? Bapak Ibu, di samping saya ini ada tumbuhan. Ini buatan hasil karya saya dari daur ulang sampah. Tumbuh-tumbuhan itu hanya memiliki tubuh. Tapi berbeda dengan binatang. Binatang mempunyai tubuh dan mereka juga mempunyai jiwa. Tubuh jiwa. Dan berbedanya dengan saya, saudara dan tumbuhan serta binatang, kita diperlengkapi Allah, tubuh, jiwa, dan roh. Tumbuhan yang ada di sekitar kita tidak memiliki roh, tidak memiliki raga. Binatang-binatang kesayangan yang kita miliki, yang kita koleksi, minta maaf, mereka hanya memiliki tubuh dan jiwa, tapi mereka tidak memiliki roh. Tetapi saya dan saudara adalah identitas diri makhluk ciptaan Allah yang paling spesial, di mana kita diperlengkapi dengan tubuh, jiwa, raga, dan roh. Kita adalah tempat tinggalnya roh Allah. Dan roh Allah itu bertempat tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu pahami pagi hari ini? Kita, siapakah diri kita? Siapakah diriku sendiri ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling spesial, di mana dalam diri kita ini terdapat tubuh, jiwa, raga, dan roh Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita harus menyadari kita ini adalah makhluk yang spesial
ciptaan Allah yang spesial. Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, dan Roh Allah itu mengklaim, menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Luar biasa, saya dan saudara anak-anak Allah, di mana Roh Allah tinggal bersama dengan kita, di mana Roh Allah menyatakan kita adalah anaknya, dan Roh Allah itu menyatakan kita adalah istimewa di hadapan Allah. Mengapa Daud bisa merasakan sedemikian Allah membuat kehidupannya dengan begitu banyak prestasi, dengan begitu banyak kekayaan, dengan begitu banyak pengalaman kehidupan spiritual yang luar biasa, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam melayani Tuhan, karena dia istimewa di hadapan Allah. Karena Raja Daud adalah anak Allah, karena Roh Allah ada tinggal di dalam Raja Daud, dan Roh Allah itu pun tinggal di dalam diri saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini, pagi ini, kita siapa? Siapa kita? Apa diri kita ini? Kita adalah anak-anak Allah, ciptaan Allah yang terspesial dan istimewa. Karena apa? Tubuh, jiwa, raga, dan roh Allah bersama dengan kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi minta maaf, saya harus sampaikan, Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita tersebut bisa saja disconnecting, terputus hubungannya dengan kita. Roh itu terputus hubungannya dengan tubuh, jiwa, dan raga kita. Karena apa? Roh Allah itu undur dari dalam kehidupan kita. Roh Allah, Roh Kudus itu tidak kita pelihara dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah tadi Ibu Septi mengatakan roh itu menetap diam? Bagaimana dia bisa pergi? Bahkankah tadi Ibu Septi berkata roh itu, Roh Kudus itu tinggal menetap, menjadikan kita tubuh, jiwa, raga, roh yang dipimpin oleh Allah. Bagaimana bisa berkata roh itu terputus hubungannya, disconnecting dengan kehidupan kita dengan Allah? Bisa. Karena hari-hari ini iblis mengerjakan dua hal ekstrim yang membuat kita kehilangan jati diri kita. Kalau Bapak Ibu pemirsa mempelai Kristus yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kan kita semuanya hampir ya saya katakan mungkin 90% anak-anak Tuhan itu memiliki Android. Mungkin saja, kalaupun salah mohon saya dimaafkan. Dan Android itu paling banyaknya memang digunakan untuk komunikasi, chat dan lain sebagainya, IG dan lain sebagainya, email dan lain sebagainya. Tapi yang paling tercepat dan paling sering digunakan, saya browsing di Google bagaimana penggunaan Android itu, kapasitas kuantitasnya yang paling sering digunakan untuk apa. Saya jujur, di handphone saya atau di Android saya itu yang paling banyak itu memorinya untuk foto. Dan ketika foto itu tidak jelas gambarannya, suka dibilang gambarnya blur, gambarnya pudar, gambarnya blur gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dua cara kerja ekstrim yang diperbuat oleh iblis dalam kehidupan kita, yang membuat kita disconnecting, membuat kita terputus hubungannya dengan Allah, yang membuat jati diri kita sesungguhnya blur di hadapan diri kita sendiri dan blur di hadapan Allah. Dua cara kerja ekstrim iblis dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu bagaimana cara iblis yang ekstrim yang dilakukannya tiap hari dalam kehidupan kita, tapi kita tidak sadari. Ternyata hal ekstrim itulah yang membuat kita tidak mengenal diri kita siapa.
Kita tidak lagi sama dengan Allah. Kita tidak lagi menyerupai ciptaan Allah yang sesungguhnya. Roh Allah tidak ada lagi bersama dengan kita. Roh Allah telah terputus hubungannya dengan kita. Yang pertama, cara kerja iblis yang ekstrim merusak gambar diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa dan roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Dengan dua, yang pertama, iblis membuat kita terlihat besar. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu terlihat besar? Orang yang menganggap dirinya besar, orang yang menganggap dirinya kuat akan sering-sering berkata, ini karena saya yang besar. Itu karena pengorbanan saya yang besar. Kalau bukan karena saya, itu karena kerja keras saya, ini karena pelayanan saya. Semua yang membuat diri kita menjadikan fokus sesuatu, seolah-olah kita yang terutama, seolah-olah kita yang paling terfokus, seolah-olah kita yang paling tinggi derajatnya, seolah-olah kita yang lebih penting dari siapapun yang ada di sekitar kita. Itulah cara kerja ekstrim iblis yang pertama, membuat diri kita besar dan kita tidak sadar keberadaan kita sesungguhnya hanya karena pemberian dan ciptaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah hari-hari ini mungkin dalam rumah tangga seorang suami yang sedang mendengarkan renungan firman ini tanpa sadar sering berkata kepada istri dan anak-anaknya, kalau bukan bapak loh, kalau bukan ayah, kalau bukan papa, mana mungkin kalian bisa seperti ini, mana mungkin kalian bisa seperti ini. Ingat, itu cara kerja iblis untuk membuat blur jati dirimu. Atau ibu-ibu yang dipercayakan Tuhan bekerja menjadi wanita karir, memimpin orang banyak, memimpin karyawan yang banyak, berkata mungkin pernah terbersit, wah kalau tidak ada saya bisa kacau, wah kalau bukan karena saya tidak mungkin seperti ini, wah ternyata saya sangat diandalkan, wah ternyata kalau tidak ada saya bisa berantakan semuanya. Kalimat yang mengkultuskan dirinya adalah sumber segala sesuatu, menjadikan dia adalah objek segala sesuatu, memperkatakan dirinya adalah yang utama dari segala sesuatu. Ingat, sesungguhnya jati dirimu anak-anak Allah, ciptaan Allah, roh Allah yang luar biasa ada dalam kehidupanmu sedang terkikis sehingga engkau berkata, aku adalah diriku sendiri, bukan karena roh Allah yang ada di dalamku. Ini semua hasil pencapaianku, ini semua hasil kerja kerasku, dan bukan karena siapapun oleh siapapun. Benar atau bagaimana Bapak Ibu? Saya pernah merasa di zona seperti ini. Dan ketika saya belajar firman Tuhan ini, maaf sedikit emosi ya, saya ditegur oleh Tuhan. Ibu Pendeta Septi, engkau bukan sesuatu yang istimewa. Bukan karena engkau, bukan karena apa yang telah engkau kerjakan, bukan karena pencapaianmu, bukan karena begini, bukan karena begitu, tapi sebenarnya Ibu Septi itu karena roh Allah yang ada dalam kehidupanmu. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Kembalikan jati diri saya Tuhan. Diriku sendiri ini adalah ciptaan Allah yang istimewa, di mana roh Allah itu akan memimpin saya dan tidak membuat diri saya besar dengan keangkuhan, dengan keakuan, dengan keegoisan, dengan pengakuan, dengan sanjungan, dan dengan apapun. Dan cara kedua, kerja iblis yang kedua yang ekstrim, lawannya ketika kita merasa diri kita besar adalah ketika kita merasa diri kita kecil.
pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang keadaan-keadaan di sekitar kita memaksa kita untuk berkata, jangan saya nggak mampu. Bukan saya orang yang tepat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Orang lain saja, aku nggak bisa diandalkan. Aku nggak bisa diajukan ke depan. Aku cukup di belakang. Aku cukup mendorong saja. Aku cukup mendoakan saja. Dan ketika engkau berkata, aku tidak bisa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak bisa diandalkan, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak dapat melakukan segala sesuatu apapun. Ingat, jati dirimu telah diblurkan oleh iblis sehingga engkau selalu merasa dirimu kecil. Engkau bukan istimewa, engkau bukan spesial, engkau bukan luar biasa, tapi engkau terlalu kecil dan tidak memiliki harga apapun. Hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita masih mengenal konsep diri kita ini hari ini bagaimana? Ataukah kita sudah berada di posisi aku yang besar dan bukan Roh Allah yang besar? Aku terlalu kecil dan Roh Allah tidak pernah memberikan kemampuan untuk saya menjadi besar. Ingat saudara, saya seluruh pendengar yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, klaim kebenaran ini, saya dan saudara istimewa. Engkau diciptakan menjadi anak-anak Allah serupa dengan Allah, dan Roh Allah ada di dalam kehidupan. Jangan mau dipermainkan oleh tipu daya muslihat iblis dengan dua cara yang ekstrim tadi. Saya terlalu besar, saya terlalu kecil. Mari pagi hari ini firman Tuhan telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya mempersiapkan renungan firman Tuhan ini, saya pribadi pun ditegur oleh Tuhan. Ada sisi-sisi kehidupan yang kadangkala membuat saya berkata, wah, karena saya, wah, begini besarnya pencapaian saya. Tapi terkadang saya juga pernah berada di situasi di mana iblis mengecoh saya berkata, saya tidak sanggup lagi, saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan yang Tuhan perdengarkan kepada saya dan saudara pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara, saya istimewa, saya berharga, saya ciptaan Allah yang sempurna. Roh Allah ada di dalam saya, Roh Yesus Kristus ada di dalam saya, dan itulah diri dan jati diri saya yang sesungguhnya. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi itu tidak membuat saya menjadi besar atau kecil. Pencapaian karir boleh dapat kita nikmati, tapi jangan jadikan itu membuat engkau merasa besar dibanding dengan Roh Allah. Jangan sampai pencapaian yang telah Bapak Ibu Saudara miliki membuat hubunganmu terputus dengan Roh Allah yang membuat engkau menjadi anak-anak Allah yang istimewa. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Jaga terus identitas dirimu yang sebenarnya. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang istimewa, segambar serupa dengan Allah, dan kita adalah anak-anak Allah di mana Roh Allah tinggal menetap di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Renungan firman Tuhan telah diperdengarkan. Kami kembali mengenal konsep diri kami yang sebenarnya, mengenal diri kami sebagai makhluk ciptaan Allah yang spesial,
memiliki tubuh, jiwa, dan raga yang dipimpin oleh Roh Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga perasaan kami untuk tidak mau dipengaruhi oleh dua cara kerja ekstrim iblis yang membuat kami merasa diri kami besar, yang membuat diri kami merasa kecil, dan Roh Allah akhirnya terputus hubungannya dengan tubuh, jiwa, dan raga kami. Tuhan, kami bersyukur, mampukanlah kami seluruh mempelai Kristus. Pagi hari ini kami juga berdoa bersyafaat memberkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, mendekati pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Di tengah begitu banyaknya gejolak politik, pemilihan caleg-caleg Tuhan, pemilihan presiden, tetap berikan situasi kondisi yang kondusif untuk bangsa negara kami. Bapak Presiden Jokowi yang masih terus memimpin pemerintahan, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Kami juga memberkati seluruh pemerintahan, mulai dari dusun-dusun yang terpelosok di pedalaman sampai pemimpin Presiden RI yang ada di Indonesia. Engkau memberkatilah ya Tuhan. Kami memberkati juga pemerintahan Kota Salatiga, tempat di mana kami tinggal. Kami berkati seluruh pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan. Kami memberkati juga Kementerian Agama Kota Salatiga, cara khusus penyelenggara Kristen, Bimas Kristen Kota Salatiga, seluruh penyuluh, seluruh pendidik agama Kristen, seluruh yang terlibat dalam pelayanan di Kementerian Agama Kristen Kota Salatiga. Engkau memberkati. Kami berdoa memberkati Radio Betani FM, seluruh manajer, seluruh staf yang terlibat di dalamnya, Gereja Betani yang ada di Salatiga juga Engkau memberkati. Seluruh umat kepunyaan Tuhan, mempelai Kristus, pendengar setia Radio Betani FM dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan melalui suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, hasil kerjasama Radio Betani 107,7 FM Kota Salatiga bersama dengan Kementerian Agama Kota Salatiga. Pagi hari telah disampaikan, kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Saya menghimbau apabila Bapak Ibu, Saudara terkasih, pemirsa setia Radio Betani FM ingin kembali menyaksikan siaran ini secara langsung, bisa memasuki bergabung di channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga yang kami tayangkan setiap harinya. Kiranya kita bisa bertemu kembali dalam waktu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jadilah anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.